Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Bahasa Indonesia? Bahasa kita semua. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita semua ya, yang kita dimana harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena bahasa ini merupakan bahasa yang menjadi jati diri dari bangsa kita. Anak-anakku sekalian, pada hari ini sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui dulu bagaimana perasaan kalian hari ini untuk menghadapi pembelajaran. Di depan meja kalian sudah tersedia kertas, yang dimana kertas itu harus kalian gambar sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Silakan kalian untuk menggambar pada kertas yang telah disediakan. Nanti bersama-sama akan kita angkat apa gambar kalian dan kenapa kalian menggambar seperti itu. Silakan gambarkan suasana dan hati serta perasaan kalian pada hari ini untuk menghadapi pembelajaran kita. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Sesuai perasaan kalian ya anak-anak. Jangan sampai kalian menggambarkan perasaan orang lain, tapi yang harus kita gambarkan adalah perasaan kita sendiri ya. Tujuannya saya ingin tahu supaya kita sama-sama fokus dan bisa bersemangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sudah semua nak? Sudah. Coba dalam hitungan ketiga, angkat kertas yang telah kalian kasih gambar tentang perasaan kalian. 1, 2, 3. Wah, ternyata perasaannya berbeda-beda ya hari ini. Oke, hari ini sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian dulu untuk mengetahui bagaimana kehadiran peserta didik di dalam kelas. Yang saya sebutkan namanya, silakan nanti untuk angkat tangan ya. Anggi Nur Amalan, Azharulan, Demasrul, Dian Asti. Oleh karena itu, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk mengetahui dan bisa menjadikan kita itu lebih semangat. Kalian tahu tidak tentang lagu ini? Biasanya dinyanyikan oleh anak TK ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati ya memangnya begitu. Siapa suka hati injak bumi. Hari ini kita masih belajar terkait menyajikan berita inovasi yang menghibur. Pointer yang akan kita pelajari pada hari ini terkait memahami penyajian berita dalam bentuk vlog. Oke, ini yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang menjadi harapan kita semua, peserta didik mampu menangkap informasi berupa fakta-fakta pada kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar kita yang disajikan dalam bentuk vlog. Itu yang pertama yang menjadi tujuan kita. Yang kedua, peserta didik harus bisa memahami syarat sebuah vlog yang dikatakan baik, sehingga mampu mempersiapkan diri dalam merencanakan pembuatan vlog yang baik sesuai dengan tema yang diberikan. Jadi, di akhir kegiatan hari ini, kalian harus bisa merencanakan sebuah vlog atau rencana pembuatan vlog yang dikatakan baik sesuai dengan ciri dan syarat yang harus ada dalam vlog itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah, apa sih pemahaman bermakna terkait dengan pembelajaran hari ini?
menyajikan berita dalam bentuk vlog adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang lebih luas. Karena berbeda dengan bentuk kertas, sifatnya terbatas. Kalau bentuknya video, semua kalangan bisa melihat, bisa menyaksikan, dan bisa menerima atas apa yang kita sampaikan. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran yang lain, Bapak minta kalian menjawab pertanyaan dulu. Nah, di sini Bapak mengajukan pertanyaan. Yang pertama, istilah vlog seringkali kita dengar. Sering ya mendengarnya? Sering. Oke. Apa yang dapat kalian sampaikan berhubungan dengan istilah vlog ini? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, Azhar, bagaimana pendapat Azhar? Izin menjawab, Bapak. Boleh berdiri, Azhar? Vlog telah menjadi salah satu bentuk konten digital yang sangat populer. Vlog juga seringkali dijadikan sebagai sarana hiburan dan sarana pengetahuan. Bahkan vlog juga bisa menjadi salah satu pembangun bisnis. Oke, keren ya. Bentuk tangan untuk kita, Azhar. Oke, yang terakhir, apakah informasi yang kalian dapatkan dari para narapvlog tersebut berguna bagi kehidupan kalian? Siapa yang merasa bahwa itu berguna? Oke, ada Dira. Bagaimana Dira? Izin menjawab, Bapak. Boleh, silakan berdiri, Teh Dira. Tentu saja, informasi yang didapatkan dari para narapvlog bisa sangat berguna bagi kehidupan kita. Meskipun bentuknya seringkali santai dan menghibur, konten yang mereka sajikan bisa memberikan banyak sekali manfaat. Oke. Salah satunya adalah inspirasi, pengetahuan baru, hiburan, edukasi, dan juga komunikasi. Oke. Kita harus tetap bijak dalam memilih konten yang kita konsumsi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Oke. Tetap ya. Walaupun kita memiliki banyak referensi untuk mendapatkan informasi, tapi tetap saja kita harus bijak memilih blog mana yang baik untuk kita. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu saya ingatkan kembali bahwa kita sudah belajar tentang struktur teks berita. Di mana struktur teks berita itu ada berapa? 1 ada, 2 ada, yang ketiga ada. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat ya. Yang selanjutnya kita juga pernah belajar tentang pernyataan adiksiba. Di mana adiksiba itu ada apa? Terus? Selanjutnya kita mengenalnya dengan istilah adiksi. Kenapa saya memunculkan ini lagi? Pada hari ini kalian akan diperlihatkan 2 tayangan video yang berkaitan dengan informasi berita dalam bentuk vlog. Tapi sebelumnya perhatikan pernyataan adiksiba ini, karena nanti kalian akan menjawab dalam lembar LKPD yang akan saya bagikan. Di mana ketika kalian menyimak video tersebut, pertama kalian harus mengetahui apa yang dibahasnya, di mana terjadinya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana terkait dengan video yang ditampilkan. Saya akan menampilkan 2 video kepada kalian. Setelah itu, nanti kalian menilai video mana yang paling bagus menurut kalian, yang memiliki ciri dan syarat yang paling baik. Hari ini saya akan menampilkan 1 video pertama kepada kalian berkaitan dengan vlog. Mohon untuk disimak. Oke, ini adalah tampilan dari video pertama yang dimana nanti kalau dalam LK1 kalian akan mencari pernyataan adiksibanya. Sudah menyimak ya? Oke, tadi video pertama itu terkait dengan solutif ganti angkutan umum dengan bike sharing di Jakarta atau penggunaan sepeda, tapi menggunakan moda aplikasi. Selanjutnya ada video kedua yang akan saya tampilkan. Nah, ini video keduanya. Anda menyaksikan bagian akhir dari Kompas Pagi, saudara, demi bertahan di tengah pandemi.
Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Coba diperhatikan ke depan. Ini adalah kelompok kalian, di mana pengelompokan ini berdasarkan hasil asesmen yang Bapak lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sehingga Bapak menganalisis dan mendapatkan data bahwa Bapak harus membagi kalian menjadi kelompok kecil dengan bentuk yang heterogen, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan memiliki gaya belajar yang beraneka ragam. Dan secara aktif kalian berdiskusi dan membagi tugasnya. Boleh nggak bersuara? Bapak akan membimbing kalian dan Bapak akan memberikan penilaian formatif kepada kalian terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan terkait dengan diskusi. Oke, silakan untuk berdiskusi dan saling bertanya jawab untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Bapak akan membantu kalian ke kelompok kalian. Terutama yang LK3 untuk membandingkan tadi, silakan ada kesulitan, silakan diskusi dan bergerak sesuai dengan pembahasan yang terutama untuk LK3 mau diperhatikan karena itu terkait dengan perbandingan ya. Ya, silakan. Benar, kalau tidak kelompok mana ya yang paling sesuai. Nanti untuk pembagian tugasnya silakan juga. Untuk kelompok 1, kita akan mulai kegiatan presentasi dan saya melakukan penilaian atas presentasi yang kalian lakukan. Untuk kelompok 1, kami berikan kesempatan untuk ke depan. Beri tepuk tangan. Silakan, kelompok 1. Boleh, kelompok 1. Ya, silakan. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Mohon perhatiannya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang telah mengisi LKPD 1 sampai 4 yang telah diberikan tadi. Yang dimana LKPD-nya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Untuk LKPD pertama akan dibacakan oleh Tio dan Lidi. Untuk LKPD yang kedua akan dibacakan oleh Teh Reba. Untuk LKPD 3 dan 4 akan dibacakan oleh Teh Dira. Oke, baik, silakan Kang Tio, langsung saja. Ya. Dari LKPD 1, jawaban untuk baik seri Jakarta adalah layanan penjualan sepeda yang dapat diakses oleh warga Jakarta disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BPM. Yang kedua, sepeda tersedia di tempat parkir dari beberapa fasilitas publik seperti stasiun Tanah Abang, pintu MRT Bundaran, AI Balai Kota DKI Jakarta, kantor dinas teknik Jati Baru, kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dan kantor dinas teknik Tanjung. Yang ketiga, layanan sudah dimulai 19 Juli 2020 berita diunggah tanggal 20 Juli 2020 dan disebutkan bahasa layanan sudah diuji coba sehari sebelumnya. Yang keempat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT BOE. Yang kelima, disebut solusi karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa menambah emisi gas karbon atau CO2 di udara Jakarta dan pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi, keterkaitan dan orang menjaga kota untuk berkelanjutan dapat tercapai karena pengurangan emisi karbon dioksida melalui inovasi digital untuk persewaan sepeda mendukung kondisi kota yang memungkinkan hidup dapat bergerak dan bernapas dengan sehat sehingga meningkatkan produktivitas dan sumber daya.
ke depan. Baik, teman-teman, di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi dari jawaban Hasil diskusi ya. Iya. Mana hasil diskusi ya? Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD 1 sampai LKPD 4. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Fitri Aulia sebagai moderator. Lalu LKPD 1 yang akan disampaikan oleh Lilis, LKPD 2 oleh dia, LKPD 3 oleh Farwan, dan LKPD 4 oleh Rizal. Mungkin baik langsung saja kepada Lilis untuk menyampaikan hasil jawaban dari LKPD 1. Baik, terima kasih Kak Dikit. Di sini saya akan menjawab jawaban dari LKPD 1, yaitu yang pertama, di Sharing Jakarta adalah layanan penyewaan sepeda yang dapat diakses oleh warga Jakarta yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Goes. Kedua, sepeda tersedia di tempat parkir dari beberapa fasilitas publik seperti stasiun Tanah Abang, pintu MRT Bundaran HI, Balai Kota DKI Jakarta, kantor dinas teknis Jati Baru, kantor wali kota Jakarta Pusat, dan kantor dinas teknis Abdul Muiz. Ketiga, pelayanan sudah dimulai 19 Juli 2020. Berita diunggah tanggal 20 Juli 2020 dan disebutkan bahwa layanan sudah diuji coba kemarin atau sehari sebelumnya. Keempat, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Goes. Kelima, disebut solutif karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa menambah emisi gas karbon dioksida di udara Jakarta dan pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi. Keterkaitan dengan usaha menjaga kota yang berkelanjutan dapat dicapai karena pengurangan emisi karbon dioksida melalui inovasi digital. Untuk persewaan sepeda, mendukung kondisi kota yang memungkinkan penduduk dapat bergerak dan bernapas dengan sehat sehingga meningkatkan produktivitas dan sumber daya. Keenam, yang diharapkan dari pembuatan vlog adalah agar masyarakat mengerti fasilitas baru yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta dan akhirnya masyarakat menggunakannya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang akan tampil berikutnya adalah kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait 2 video yang sudah kita simak tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Aulia sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Bayu Dikansa, Laksa Nana Hidayat, Denasro, dan Sintia Rahman. LKPD pertama akan dibacakan oleh Laksa, LKPD kedua akan dibacakan oleh Bayu, lalu LKPD ketiga akan dibacakan oleh Demas dan Syakir, LKPD 4 akan dibacakan oleh Sintia Rahman. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Oke, jawaban LKPD 1 dari kelompok kami adalah yang pertama, Bike Sharing Jakarta adalah layanan penyewaan sepeda yang dapat diakses oleh warga Jakarta yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Goes. Yang kedua, sepeda tersedia di tempat parkir dan beberapa fasilitas publik seperti stasiun Tanah Abang, pintu MRT Bundaran HI, Balai Kota DKI Jakarta, dan kantor dinas Jati Baru, kantor wali kota Jakarta Pusat, dan kantor dinas teknis Abdul Muiz. Yang ketiga, layanan sudah dimulai dari 19 Juli 2020, berita diunggah tanggal 20 Juli 2020, dan disebutkan bahwa layanan sudah diuji kemarin sehari sebelumnya. Yang keempat, pemerintahan Provinsi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan PT Goes. Yang kelima, disebut
disruptif karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa menambah gas emisi karbon dioksida di udara Jakarta yang pemanfaatannya teknologi digital untuk transaksi keterkaitan dengan usaha menjaga kota yang berkelanjutan dapat dicapai karena pengurangan emisi karbon dioksida melalui inovasi digital dan persewaan sepeda mendukung kondisi kota yang memungkinkan penduduk dapat bergerak dan bernafas dengan sehat sehingga meningkatkan produktivitas dan sumber daya. Yang keenam, yang diharapkan dari pembukaan vlog adalah agar masyarakat mengerti realitas baru yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta dan akhirnya masyarakat menggunakan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Untuk selanjutnya, mengingat waktu kita tidak banyak, silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 untuk ke depan. Sebagai penyampai LKPD kedua dan Andi Beramalan sebagai penyampai LKPD ketiga dan terakhir ada Valendika sebagai penyampai LKPD keempat. Baik, langsung saja untuk jawaban LKPD pertama yang akan dibacakan Andi Soleh. Untuk jawaban LKPD pertama, yaitu bike sharing Jakarta adalah layanan penyewaan sepeda yang didapat diakses oleh warga DKI Jakarta. Jawaban yang kedua, sepeda tersedia di tempat parkir dan beberapa fasilitas publik seperti stasiun Tanah Abang. Untuk jawaban yang ketiga, yaitu layanan sudah dimulai 19 Juli 2020. Berita diunggah tanggal 20 Juli 2020 dan disebutkan bahwa layanan sudah diuji coba kemarin atau sebelum seharinya. Untuk jawaban yang keempat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Gowes. Dan untuk jawaban yang kelima, disebut solutif karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa menambah emisi gas karbon dioksida di udara DKI Jakarta dan pemanfaatan teknologi yang kini semakin luas yang berada di era digital. Salah satu manfaatnya adalah untuk transaksi dan lain-lain. Yang keenam, yang diharapkan dari pembuatan vlog adalah agar masyarakat mengerti fasilitas yang disediakan oleh Pemda DKI Jakarta dan akhirnya masyarakat menggunakannya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Selanjutnya, kelompok terakhir yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Tadi sudah ada komunikasi dengan kami bahwa kelompok 4 mengingat waktu, kelompok 3 mengingat waktu mungkin mereka hanya akan menyampaikan hasil LKPD 3 dan 4 ya, karena menurut mereka apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah sangat mewakili jawaban mereka dan dikategorikan inti yang disampaikannya sama. Maka untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Oke, baik teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD 3 dan juga 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Daniel Juliana Gracia. Di sini saya sebagai moderator dan saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kang Julian dan juga Teh Dewi, di mana mereka akan menyampaikan LKPD 3 dan juga 4. Oke, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil kami mengisi LKPD 3. Kami sudah mengamati atau menyaksikan dua vlog yang berbeda dan kami memilih vlog kedua yang menurut kami itu menarik karena lebih mudah dipahami dan penyampaian dari video tersebut lebih jelas dan lebih terstruktur. Adapun ada beberapa manfaat seperti meningkatkan kreativitas para anak muda zaman sekarang untuk menumbuh kembangkan usaha atau memulai usaha seperti yang dilakukan oleh Yusuf Afandi. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir. Alhamdulillah wa syukurillah.
presentasi telah kita lakukan dan saya sangat senang dengan apa yang kalian sampaikan, ide yang kalian tuangkan. Apa yang memang saya dengar barusan adalah sebuah hal yang memang menjadi penilaian kita terhadap dua vlog yang telah ditampilkan, dan kita bisa menilai bagaimana vlog-vlog yang memang ada tersebut, dan kalian menjadi terinspirasi untuk membuat blog ataupun vlog yang nanti akan direncanakan pada pertemuan selanjutnya, di mana kalian nanti akan mempresentasikan kembali hasil dari pembuatan vlog yang telah kalian lakukan. Yang terakhir, mari kita sama-sama anak-anakku sekalian kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, di mana vlog itu apa? Tadi sekali lagi, vlog itu apa? Blog unggahan yang berupa video yang tentu saja membuat penyajian berita itu menjadi apa? Menjadi lebih menarik. Karena apa? Karena dapat langsung melihat isi berita sehingga lebih mudah untuk apa? Dipahami. Dengan demikian, teknologi saat ini khususnya vlog banyak dipakai untuk menyajikan berita dan peristiwa terkini. Ya, tadi syaratnya setelah kita simpulkan, syarat yang baik atau ciri yang baik dulu ya. Ciri yang baik dari vlog itu satu, aku. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sumber dan durasinya yang sesuai. Lalu selanjutnya, syarat berita yang baik itu apa saja? Ya, yang harus dimiliki ya. Yang kedua, peralatan yang yang ketiga, ini penting juga karena keterampilan editing ini akan menjadikan hasil karya itu dapat lebih menarik. Yang terakhir adalah etika jurnalistik. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini pertemuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama 2 jam pelajaran telah selesai kita laksanakan. Tapi sebelumnya, untuk materi ke depan, kita harus ingat anak-anakku sekalian, kita masih memiliki beban yang harus kita selesaikan, di mana rencana yang sudah dibuat hari ini nanti akan dibuatkan menjadi sebuah vlog, di mana vlog ini akan kalian presentasikan apa terkait proses ataupun hasil dari vlog itu. Selanjutnya, Bapak sudah membagi tes post-tes yang saya ajukan dalam grup WA kelas, di mana di sana terdapat 10 pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai pengetahuan akhir kalian untuk mengukur apakah materi tentang penyajian vlog ini sudah tercapai ataukah belum. Nanti anak-anak bisa mengisi dalam Google Form yang telah Bapak sediakan. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, atas segala semangat yang kalian tunjukkan pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat. Amin. Untuk selanjutnya, satu lagi, nanti ada sebuah refleksi yang akan Bapak berikan dalam bentuk Google Form, di mana nanti kalian akan mengisi 4 buah soal sebagai refleksi. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan atau belum, atau dan lain sebagainya. Silakan nanti disimak dalam Google Form yang telah saya bagikan. Dengan ucapan alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai kita laksanakan.